Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6A penerbit Erlangga. Sebelum nonton, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Ayo ingat kembali cara menemukan kata baku. Kita dapat menemukan kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, anak-anak ibu, coba dengarkan teks eksplanasi berikut. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak ibu, cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Kemudian, temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Ayo kita perbaiki. Yang pertama, kosakata non bakunya adalah dipakai. Perbaikannya menjadi kosakata baku dipakai. Kemudian kalimat tidak efektif, rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kemudian perbaikan kalimat efektifnya adalah rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kemudian kosakata non baku yang kedua adalah buat. Perbaikan kosakata baku dari buat adalah untuk. Kemudian kalimat tidak efektifnya, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian perbaikan kalimat efektifnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian kosakata baku yang ketiga adalah banget. Perbaikan kosakata baku menjadi sekali.
Kalimat tidak efektifnya adalah, dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Perbaikan menjadi kalimat efektifnya adalah, sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Nah, kosakata non baku yang keempat adalah sama. Perbaikan menjadi kosakata baku adalah dengan. Kalimat tidak efektifnya, saat saklar 1 atau E1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Kemudian perbaikan menjadi kalimat efektif adalah, saat saklar 1 atau E1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Kemudian kalimat tidak efektif yang kelima, rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Kemudian perbaikan menjadi kalimat efektif, rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik. Jadi akan sangat menjadi sangat. Kemudian kalimat tidak efektif yang terakhir adalah, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, perbaikan menjadi kalimat efektifnya adalah, kita dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Kata-kata yang dihilangkan adalah hanya perlu untuk. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba kita temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf pertama adalah topik masalah, yaitu penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Kemudian paragraf kedua, yaitu deret penjelas. Yang pertama, lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Yang kedua, saat saklar 1 atau E1 dinyalakan, maka lampu 1 atau L1 menyala. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka lampu 2 atau L2 menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 L4 menyala. Kemudian yang ketiga, L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2, dan L3, L4 adalah rangkaian paralel. Kemudian paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kamu akan belajar untuk menjadi seorang penemu. Yang kedua, muatan IPA, KD 3.4 dan 4.4. Rangkaian listrik campuran. Kamu telah mengetahui persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Sedangkan paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Perhatikan rangkaian listrik campuran berikut. Pada rangkaian listrik di samping, lampu L3 dan L4 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L3 dan L4 dipasang secara paralel dengan lampu 1 dan lampu 2. Jika lampu L3 padam, maka lampu 4 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu 4. Akan tetapi, lampu 1 dan lampu 2 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik di rumah yang sengaja dipasang seri dan ada juga yang dipasang paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dipadamkan, maka alat yang lain akan ikut padam. Pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan tetap menyala. Anak-anak ibu, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian apa manfaatnya di masa depan? Sudahkah kamu teliti saat melakukan pengamatan rangkaian lampu? Nah,
Bersama orang tua, amati rangkaian lampu yang ada di rumah. Apakah terdapat rangkaian listrik campuran? Ayo diskusikan bersama orang tuamu tentang hal tersebut. Anak hebat harus semangat. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.